Gita, ya Allah, dia ketakutan banget lihat aku. Kalau gini, gimana aku bisa ngeyakinin dia kalau aku nggak salah? Gita tuh kasihan banget ya, Res. Dia pasti takut banget sama Rizky. Sampai-sampai dia merasa dihantui sama bayangannya. Mungkin aja, Nes. Rahasia yang diketahui Gita membuat kita tambah takut sama si Rizky. Pasti ada sesuatu tentang Rizky yang sebenarnya di dalam dokumen rahasia yang ditemukan Gita. Gue berharap gue bisa menemukan cepat dokumen-dokumen itu dan segera mencebloskan si Rizky ke dalam penjara selamanya. Biar dia nggak ganggu kehidupan kita berdua lagi. Kasihan Rizky. Belum beres masalah yang satu, udah datang masalah yang lain. Seandainya saya bisa bertemu dan berbicara dengan kamu, Rizky. Temanku Bima, saya tahu kamu sudah merawat Rizky dengan sangat baik. Dan saya tahu Rizky tidak mungkin menyakiti orang seperti ini. Gak mungkin. Yuda dan Vera, ini pasti rencana mereka. Bagaimana mungkin saya bisa percaya dengan Yuda ya? Dia sudah menipuku untuk mendapatkan perusahaan ini. Saya sudah dijebak. Dan saya sudah mengecewakan Bima dan keluarganya. Semua harta benda yang masih di rumah itu masih atas nama Pak Bima dan Ibu Arimbi. Artinya saya bisa melindungi kekayaan itu dengan cara mengambil alih sementara. Yuda Vera, Anda tidak akan mendapatkan sedikit pun harta dari Pak Bima. Pak pengacara, ngapain Anda kemari? Kami sudah tidak ada urusan dengan Anda. Sayangnya saya masih punya urusan dengan Anda, Pak Yuda. Anda mau menyita semua harta benda kami? Itu nggak bisa dilakukan, pengacara. Nggak bisa. Tentu saja bisa. Secara hukum saya bisa menyita semua harta yang ada di rumah ini. Lagi pula, semuanya sudah jelas kan? Anda tidak bisa melakukannya. Well, lihat saja. Saya akan mengambil semuanya, Bu Vera. Saya akan mengambil semua mobil, tanah, dan semua barang yang ada di rumah ini. Orang-orang saya sekarang menuju kemari untuk mengambil semuanya. Oh ya, Anda punya waktu 2 hari untuk pergi dari rumah ini. Brengsek. Kita harus melakukan sesuatu kepada pengacara itu, sayang. Dia nggak bisa ngambil semuanya dari kita. Ya, kita harus bertindak. Kita harus melakukan sesuatu terhadap pengacara itu. Kalau tidak, kita akan kehilangan semuanya. Kita harus lakukan sesuatu. Pengacara itu sudah merusak semua rencana kita, sayang. Sekarang, kita harus cari Rizky dan Arimbi. Singkirkan Arimbi. Dan salahkan Rizky sebagai pembunuhnya. Kita harus menemukan mereka sekarang, sayang. Iya, Vera. Aku akan mengirim anak buahku untuk membuntuti kemana si Rizky dan Arimbi pergi. Mereka harus ditemukan. Rizky udah beli obatnya, tapi mungkin cuma cukup untuk beberapa hari. Dan Rizky udah nggak ada duit lagi. Semua orang nggak ada yang lagi percaya sama Rizky, Bu. Apa yang harus Rizky lakukan? Ya Allah, berikan hamba-Mu petunjuk, ya Allah.
pengacara itu. Mudah-mudahan pengacara itu mau percaya sama saya. Bu, Rizky pergi dulu ya. Ibu baik-baik di sini ya, Bu. Rizky, Bapak senang sekali ketemu dengan kamu lagi. Pak, tolong saya, Pak. Om Yuda dan Tante Vera sudah membohongi saya. Mereka ingin merebut harta Bapak saya. Saya tahu, Ki. Kamu tenanglah. Saya sudah tahu semuanya. Bagus kalau gitu. Apa Bapak bisa membantu saya agar saya lepas dari semua tuduhan ini, Pak? Satu-satunya harapan saya gantungan sama Bapak. Saya nggak tahu harus minta tolong sama siapa lagi, Pak. Saya akan bantu kamu, Ki. Tapi saat ini kita nggak punya bukti. Lebih parah lagi, semua bukti menunjuk bahwa kamu itu bersalah. Lalu apa yang saya harus lakukan, Pak? Saya nggak mungkin sembunyi selamanya. Dan ibu sakit keras. Rizky, satu-satunya cara adalah dengan meyakinkan si korban. Karena dia yang dapat membersihkan nama kamu. Tapi sepertinya itu terlalu sulit, Pak. Baru sebentar kita bertemu saya, dia sudah panik dan histeris berteriak-teriak. Pasti ada cara lain. Bagaimana kalau kamu bicara dengan orang yang dekat dengan kita? Temannya misalnya, saya yakin mereka dapat menolong kita. Mungkin jika suatu saat saya bisa bicara sama Nesa, dia bisa membantu saya untuk meyakinkan kita. Kamu yakinkan teman-temannya. Sementara kamu bicara untuk meyakinkan dengan teman-temannya, saya akan cari cara lain supaya saya bisa membantu kamu. Terima kasih banyak, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Ternyata Rizky masih hidup. Dia sekarang sedang berada dengan pengacara itu. Dan sekarang mereka sedang menuju suatu tempat. Brengsek! Pengacara sialan itu mau bantu Rizky, Mas. Saya nggak punya ide untuk menyingkirkannya. Begini aja, kamu suruh anak buah kamu mengambil foto pengacara itu bersama Rizky. Jadi dalam persidangan nanti, kalau kita punya foto itu, dia pasti akan kalah. Kamu harus pergi dari sini. Sebaiknya kamu tinggal tempat saya saja. Ayo. Sepertinya ada yang mengikuti kita. Ada sedikit perubahan rencana, Rizky. Perubahan apa, Pak? Saya akan membawa kamu ke hotel. Tetaplah di sana sampai saya temukan tempat yang aman. Oke? Ini foto ini sebagai bukti dan sudah saya serahkan di pengadilan. Anda kalah. Dengar Bapak pengacara, menyembunyikan dan menolong buronan itu adalah pelanggaran berat. Anda kan lebih tahu. Sekarang, kalau Anda tahu akibatnya, tolong saya mohon menyingkirlah dari kami. Dan tidak ada lagi yang menghalangi untuk mengambil semua kekayaan Bima. Tidak lama lagi, Arimbi akan mati. Dan Rizky yang akan menanggung semuanya. Bapak paham? Mungkin suatu saat kalian berdua akan bergabung dalam penjara. Itu pun kalau Rizky dalam perjalanan dia tidak mati. Ini tidak mungkin terjadi. Suami istri itu sangat licik. Mereka akan lakukan segala cara untuk mendapatkan keinginan mereka.